Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship saat ini, tentu dalam keadaan yang penuh dengan rasa syukur. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena Engkaulah yang empunya kerajaan kami. Biarlah segala pekerjaan dan laku kehidupan kami itu semuanya oleh karena kebesaran nama Tuhan. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan adalah bagian dari kami untuk merefleksikan pekerjaan dan kehidupan kami untuk mengarah kepada Kristus. Beri kami Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami memahami firman Tuhan pada saat ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 24 hingga 26 yang berbunyi demikian. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarkannya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil." Demikianlah sabda Tuhan yang akan menjadi perenungan, dan berbahagialah kita yang mendengarkannya dan hidup di dalam sabda Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara warga Yakum dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin pernah menonton sebuah film ataupun mengalami sebuah situasi dalam persidangan. Dan dalam persidangan itu ada seorang hakim atau terdakwa dan juga mungkin jaksa. Nah, situasi pengadilan, situasi persidangan itulah yang saat ini sedang dihadapi oleh Paulus. Festus adalah seseorang yang mungkin dikatakan sebagai pembela saat itu, dan posisi Festus adalah sebagai gubernur. Sedangkan terdakwanya adalah Paulus. Lalu siapa hakimnya? Hakimnya adalah Agripa. Kalau kita melihat bacaan ini dalam Kisah Rasul ini, Paulus sedang di dalam situasi diperhadapkan pada Agripa yang akan memberikan hukuman kepada Paulus. Kok bisa? Mengapa Paulus ini didakwa? Paulus adalah orang yang mengalami pertobatan karena Kristus. Dan ketika ia mengajar banyak hal, justru membuat banyak orang tidak menyukainya, memasukkan ia ke dalam penjara, dan ia diperhadapkan pada bagaimana untuk mendakwa dan apa hukuman yang harus diterima oleh Paulus. Itu sebabnya bacaan ini menggambarkan pendakwaan yang nantinya akan diterima oleh Paulus. Tetapi menarik, ada seorang Festus yang tiba-tiba mengatakan kepada Paulus, "Engkau gila." Kata gila yang dikatakan oleh Festus ini bukan berarti semata-mata memang gangguan jiwa, tidak. Tetapi apa yang dilakukan, kebenaran yang disampaikan oleh Paulus dalam dakwaannya saat itu dianggap sebagai sebuah irasional. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau Festus mengatakan Paulus itu gila, paling tidak dapat mendapatkan hukuman atau dakwaan. Sehingga Paulus itu bebas. Kalau orang itu dalam keadaan yang gangguan jiwa, maka harapannya tidak ada hukuman yang diberikan kepada Paulus. Itu maksud dari Festus. Tetapi justru sebaliknya, Paulus melihatnya ini bukan suatu hal yang gila. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan dengan pikiran yang sehat dikatakan di dalam ayat 25, ini menjadi poin penting di mana Paulus mengatakan apa yang selama ini dia katakan, apa yang selama ini dia lakukan adalah dengan pikiran yang sehat, bukan dengan pikiran yang irasional. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus itu dikenal sebagai orang yang pintar. Oleh karenanya dikatakan oleh Festus, ilmumu itu sudah banyak. Jadi karena dia pintar, dia mengajarkan banyak orang yang justru tidak suka dengan
kepintarannya, apa yang dia pelajari. Lalu apa refleksi kita dalam ketika membaca bacaan kita pada saat ini? Tema kita pada saat ini adalah jernih menilai. Poin penting yang harus dimiliki oleh Agripa. Agripa adalah hakim dalam kondisi Paulus dan Festus dalam persidangan saat ini. Ketika kita melihat Agripa sebagai seorang hakim dan melihat Paulus sebagai seorang yang rajin belajar, kita boleh merefleksikan sebagai sebuah lembaga saat ini. Yakum itu punya visi yang baru. Yakum itu dalam perubahannya memiliki visi menuju sistem pengelolaan lembaga pelayanan kesehatan holistik yang unggul, bertumbuh, dan terintegrasi dan mampu mentransformasi lembaga sejenis. Visinya dua penekanan itu. Menuju sistem pengelolaan lembaga dan mampu mentransformasi lembaga sejenis. Lalu bagaimana modal yang harus kita miliki untuk mencapai visi tersebut? Tentu ada misinya. Tapi fondasi yang dimiliki Yakub melalui budayanya yang ketiga, bekerja dalam budaya pembelajaran. Ini menarik yang akan menjadi refleksi kita dalam bacaan kita saat ini. Bekerja dalam pembelajaran artinya bahwa apa yang kita kerjakan itu juga sekaligus membuat kita belajar. Tidak hanya sekedar bekerja. Oh, saya sudah melakukan SOP-nya selesai. Alurnya seperti ini. Tetapi dalam bekerja yang juga bersamaan dengan sekaligus belajar, maka setiap hal yang kita kerjakan itu perlu untuk kita evaluasi. Kita lihat, apakah yang kita kerjakan itu sudah benar? Apakah yang kita kerjakan itu kalau memang sudah benar, bolehkah itu juga dilakukan inovasi untuk keunggulan unit yang ada saat ini? Apakah yang sudah kita miliki ini, inovasi pelayanan-pelayanan ini, boleh tidak untuk kita kembangkan menjadi lebih baik? Ini yang dinamakan bekerja dalam budaya pembelajaran. Artinya tidak menggunakan kacamata kuda, oke, ini sudah jalannya seperti ini, maka ini yang harus dikerjakan sampai nanti. Dalam refleksi Paulus saat ini ketika ia banyak belajar, apa yang ia kerjakan adalah bagian dari pembelajaran hidupnya. Ada 3 hal yang akan menjadi modal kalau kita mau belajar. Paling tidak, belajar itu butuh data. Segala sesuatu yang kita kerjakan untuk bekerja dalam budaya pembelajaran itu berbasis data. Data itu fakta, bukan asumsi. Pembelaan Paulus adalah sebuah kebenaran, bukan asumsi. Paulus mengatakan apa yang kebenaran di hadapan Agripa, itu pula yang perlu disajikan agar supaya keberlangsungan pekabaran Injil itu dinyatakan. Ini yang dimaksudkan dengan bekerja dalam budaya pembelajaran. Keberlangsungan dari Yakum untuk kita tetap melakukan pekabaran Injil. Kalau kita hanya bekerja dan bekerja tanpa belajar di dalamnya, maka sebenarnya kita akan memikirkan untuk saat ini saja. Pembelajaran dibutuhkan untuk kehidupan keberlangsungan demi masa depan. Hal kedua yang kita perlu refleksikan dalam budaya Yakum itu adalah selain evidence based, analytical. Belajar itu belajar menganalisis, belajar merefleksikan apa yang kita kerjakan itu sudah baik, masih baik, dan apa yang perlu untuk diperbaiki, apa yang perlu untuk dikembangkan kembali. Dan yang terakhir adalah sifatnya itu visioner. Belajar itu bukan semata-mata untuk saat ini saja, tapi sifatnya adalah seperti tadi, keberlangsungan di masa yang akan datang. Paulus berani tetap memberikan pernyataan yang benar bahwa kesaksiannya dinyatakan dengan pikiran yang sehat. Artinya, dia semua menyatakan tanpa ada asumsi dan itu semua adalah fakta. Dia berpikir bahwa dengan pikiran yang sehat, ia akan tetap bisa melakukan pekabaran Injil itu di dalam pertobatan yang sudah ia alami. Melalui perenungan kita saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jernih menilai itu adalah memiliki pikiran yang sehat seperti Paulus. Bekerja dalam budaya pembelajaran adalah memiliki pikiran yang sehat ketika kita mengerjakan apa yang ada di hadapan kita. Bekerja dengan pikiran yang sehat, maka sebenarnya kita sedang diajak untuk memikirkan keberlangsungan pekerjaan, keberlangsungan lembaga kita. Visi kita adalah menuju sistem pengelolaan yang semuanya perlu ditata dan dikelola, dan juga ingin mentransformasi lembaga sejenis. Artinya
kita butuh siap. Kita harus belajar apa yang menjadi kekurangan dan apa yang menjadi kelebihan menjadi di unit kita masing-masing. Sehingga kita nanti sudah siap untuk memberikan pelajaran yang baik bagi lembaga-lembaga kesehatan yang sejenis dengan kita. Dimulai dari mana? Mari kita mentransformasi diri kita untuk memiliki pikiran yang sehat seperti Paulus. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu karena Engkaulah yang empunya kehidupan kami. Engkau yang memiliki lembaga di mana kami melayani dan berkarya saat ini. Ketika Tuhan mempercayakan pekerjaan ini kepada kami, tolong kami untuk kami bisa mengerjakannya dengan pikiran yang sehat, jernih menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik di dalam pekerjaan kami, sehingga kami boleh belajar untuk mentransformasi, memperbaiki maupun mengembangkan menjadi lebih baik. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami bisa tetap bekerja dalam budaya pembelajaran di setiap pekerjaan yang kami kerjakan, sehingga semuanya itu kami lakukan untuk keberlangsungan dari lembaga kami. Beri kami kemampuan dengan Roh Kudus-Mu dan tolong kami dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Kami berdoa untuk Yakum, baik itu organ, unit-unitnya, maupun seluruh karyawan yang ada. Kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai dan memberkati kami semua, agar berkat Tuhanlah yang boleh menjadi kekuatan pegangan bagi kami untuk menyatakan pekerjaan ini sebagai sebuah keberlangsungan dari pekabaran Injil. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya. Tuhan menolong kita semua.